Ketidaksetaraan yang dialami transpuan mengakibatkan munculnya batasan-batasan bagi mereka dalam pemenuhan berbagai hak dasar. Salah satunya adalah kepemilikan dokumen kependudukan. Rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan tersebut mengakibatkan hambatan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan, sehingga kesempatan untuk bekerja secara formal juga menjadi terbatas. Advokasi dokumen kependudukan bagi transpuan adalah perjuangan panjang yang telah dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil atau OMS di DIY. Lantas, seperti apa perjuangan seorang transpuan untuk mendapatkan dokumen kependudukan? Apa tantangan yang dihadapinya? Community Development Bethesda Podcast. Sobat CD Bethesda, kembali lagi bersama saya Prisa dalam Community Development Bethesda Podcast. Dalam episode ini, kita akan membahas perjuangan seorang transpuan untuk mengakses dan membantu teman-teman komunitas mendapatkan dokumen kependudukan. Sudah hadir bersama kita hari ini ada Kak Jenny Mika atau yang akrab kita panggil Kak Jenny. Kak Jenny adalah seorang transpuan yang tinggal di kota Yogyakarta, aktif bekerja di OMS yang bergerak di isu pemberdayaan transpuan, serta banyak sekali membantu teman-teman transpuan untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Halo Kak Jenny, apa kabar? Kabar baik Kak Prisa. Boleh disapa Sobat CD Bethesda? Halo Sobat CD Bethesda, saya Jenny. Saya dari Yayasan Kebaya Yogyakarta. Oke, baik Kak Jenny. Kak Jenny ini bekerja di satu yayasan ya? Yayasan Kebaya? Betul. Iya, itu yayasan apa ya Kak? Namanya Yayasan Kebaya Yogyakarta yang beralamat di Jalan Gowongan Lor, Penumping, Bumi Ijo, Jetis, Yogyakarta. Oke, tentunya Sobat CD Bethesda penasaran nih, kebaya itu kepanjangan dari apa? Kemudian kebaya itu bergerak di bidang apa sih? Kenapa namanya kebaya? Seperti pakaian gitu ya? Oh, iya. Kebaya adalah suatu lembaga, awalnya dari perkumpulan dari kawan-kawan terkait dengan tergerak dengan isu di 2004-2005 itu bagaimana terkait dengan kawan-kawan transpuan itu banyak yang meninggal terkait dengan isu HIV/AIDS. Dan di tahun 2004 itu ada sekitar 3 atau 4 orang yang meninggal, dan itu menjadi satu catatan sebenarnya. Dan kebetulan kebaya ini yang inisiasi terkait dengan shelter untuk bagi kawan-kawan ODIP. Yayasan Kebaya adalah suatu lembaga kepanjangan dari Keluarga Besar Waria Yogyakarta. Oke, berarti berawal dari isu HIV seperti itu. Kemudian tadi disebutkan bahwa ini Keluarga Besar Waria Yogyakarta. Berarti di dalamnya itu ada teman-teman transpuan gitu ya? Betul. Dan saat ini sebenarnya kebaya kan sudah menjadi bagian dari shelter. Antara lembaga dan shelter itu suatu hal beririsan gitu. Lembaga sebagai aspek untuk payung hukumnya, shelter itu sebagai pemecah permasalahan terkait dengan kawan-kawan yang terdiskriminasi terkait dengan ODIP. Oke, berarti kebaya itu juga konsennya juga di shelter gitu ya? Betul. Oke, dan shelter ini itu diperuntukkan untuk orang dengan HIV saja atau transpuan atau siapa? Awal inisiatif terkait dengan adanya lembaga Yayasan Kebaya dan menjadi rumah singgah ataupun disebut saat ini shelter Yayasan Kebaya,
melihat situasi kondisi kawan-kawan transpuan itu yang secara kehidupan sosial mereka banyak diskriminasi yang dialami gitu ya sama mereka, diskriminasi dari keluarganya, dari lingkungan sosial. Itu menjadi suatu hal di mana kita memfasilitasi kawan-kawan ketika keadaan sakit, ini rumah aman bagi mereka. Secara waktu berjalan, kita bukan hanya untuk memfasilitasi terkait dengan transpuan aja, karena melihat kondisi-kondisi terkait orang-orang yang isu HIV/AIDS ini sangat didiskriminasi sekali. Walau ada penyampaian secara informasi ke masyarakat yang terus berjalan, tapi tidak sampai ke tahap di mana penerima di masyarakat itu secara positif gitu. Makanya sekarang bukan hanya dari kawan-kawan komunitas transpuan itu sendiri yang ada di DIY, bahkan luar DIY pun berkontak dengan kita di lembaga shelter Yayasan Kebaya ini. Oke, jadi shelter itu diperuntukkan tidak hanya transpuan saja, Betul. tetapi teman-teman orang dengan HIV juga bisa mengakses ke sana. Kalau misalnya membutuhkan ketika ditolak oleh keluarga gitu ya, ditolak oleh masyarakat, kemudian bisa datang ke shelter Yayasan Kebaya gitu ya. Betul. Oke. Nah, saya di Yayasan Kebaya dimulai, Kebaya berdiri dari 2006 akhir sebenarnya. Karena melihat situasi kondisi, keadaan kawan-kawan transpuan yang meninggal dalam 1 bulan ada berapa orang tersebut gitu kan. Sebenarnya saya dulu tidak begitu tertarik dengan dunia isu kelembagaan ataupun isu-isu gerakan di mana yang sangat ribet menurut saya waktu itu gitu ya. Tapi berjalannya waktu melihat teman saya waktu itu di Lempuyangan dengan kondisi yang sakit, terus mereka tidak tahu harus kemana, dan Kebaya adalah suatu lembaga yang muncul memfasilitasi kawan-kawan kami yang berada di jalan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas informasi hidup yang layak, hidup menjaga kesehatan yang baik. Nah, akhirnya saya tergerak untuk bisa aktif di kawan-kawan komunitas dan ngikutin beberapa sesi-sesi kegiatan dengan kawan-kawan Kebaya. Oke, jadi berangkat dari melihat teman-teman Kak Jenny sendiri yang berada di jalanan, kemudian ada kepedulian nih dari satu lembaga yaitu Yayasan Kebaya, kemudian memberikan banyak hal di situ ya, pelayanan, kemudian Kak Jenny itu tertarik dengan Yayasan Kebaya. Seperti itu. Iya, betul sekali Kak Prisa. Jadi dari pengalaman saya hidup di jalan, berhubungan langsung dengan kawan-kawan komunitas yang hidup di jalanan yang serba mobile waktu itu, karena Jogja menjadi salah satu tempat transitnya kawan-kawan komunitas transpuan dari berbagai daerah. Kenapa nih? Karena daya tarik Jogja itu menjadi satu hal yang bukan karena daya tarik wisatanya gitu ya. Jadi Jogja kayak tempat yang home, sangat friendly banget bagi kawan-kawan transpuan itu gitu. Selain harga makanan yang murah, kehidupan di Jogja lebih lebih seperti keluarga gitu. Betul, ya. Nah itu yang menjadi alasan kenapa kawan-kawan berurbanisasi dari berbagai kota kecil dan besar datangnya ke Jogja. Karena banyak toleransi dari masyarakat yang kemudian memandang transpuan ini sebagai ya seperti biasa, masyarakat biasa gitu ya. Betul sih, betul. Kalau tergabung dalam Yayasan Kebaya itu sejak kapan, Kak? Kalau tergabung secara bagian dari volunteer yang untuk memfasilitasi kawan-kawan, saya dimulai di tahun 2021. Sebelumnya saya kan udah aktif, tadi saya ceritakan bagaimana Kebaya itu muncul, bagaimana Kebaya juga memberikan edukasi-edukasi bagi kawan-kawan transpuan yang waktu itu hidup masih di jalanan gitu. Sampai akhirnya mereka berkelompok gitu, karena dulu Jogja terkenalnya hanya di kelompok Badran, kelompok Kricak, belum ada yang ada di Prambanan, belum ada yang di Bantul,
belum ada yang di Kulon Progo. Banyak ya ternyata ya? Banyak sekali gitu. Dan dulu tidak tersentuh, hanya terfokus pada wilayah tertentu gitu, khususnya di kota Jogja. Nah, saya gabung di bagian dari volunteer di Yayasan Kebaya itu karena tergerak dengan isu waktu itu pandemi COVID-19. Dan saya diberikan kesempatan untuk gabung di teamwork-nya Yayasan Kebaya untuk bisa memfasilitasi beberapa kebutuhan kawan-kawan komunitas terkait dengan advokasi identitas kependudukan, pendampingan akses layanan kesehatan, yang sebenarnya sudah saya lakukan sebelum-sebelumnya gitu. Oke, keren sekali Kak Jenny nih. Iya Kak. Tadi Kak Jenny menceritakan bahwa Kak Jenny juga mendampingi teman-teman transpuan nih. Boleh diceritakan nih proses perjuangannya itu seperti apa? Apalagi di pandemi tadi menarik sekali. Sebetulnya ada masalah apa di pandemi untuk teman-teman transpuan? Banyak hal sih Kak Prisa. Salah satunya kalau mengingat kembali pada diri saya secara kebutuhan. Saya seorang transpuan. Saya terdiskriminasi terkait dengan ekspresi saya, dengan pilihan hidup saya sebagai seorang transpuan itu sendiri dari keluarga saya, sehingga saya harus melanglang buana dari satu daerah ke daerah lain, sampai saya punya permasalahan yang sangat krusial sekali terkait dengan dokumen-dokumen saya itu tidak diberikan, ditahan oleh keluarga. Sampai seperti itu ya? Betul. Sampai saya ngalamin yang dimana ada beberapa satu kesempatan di tahun 2014-15 kami diberikan kesempatan untuk bisa ke Aussie. Waktu itu sampai tidak terrealisasi karena waktu itu dipilih kalau nggak salah ada 3. Tamara waktu itu yang berangkat karena dia punya karya seni ya. Karena waktu itu juga mengajak teman, salah satu ada teman yang mau disponsori ya kalau nggak salah waktu itu, tapi nggak jadi karena identitas itu tadi saya ngurus terkait identitas yang disandra oleh keluarga itu sangat menyulitkan saya, sehingga kebutuhan hak identitas ini yang menjadi krusial yang pertama yang pondasi kami untuk bisa mensejahterakan diri sendiri gitu kan. Nah dari latar belakang itu saya menilai suatu kebutuhan yang ada di kawan-kawan transpuan itu yang paling sangat penting adalah suatu hak identitas kependudukannya, hak administrasi kependudukannya yang selama ini mereka bisa dihilangkan, bisa menghilangkan. Dihilangkan itu oleh keluarganya sendiri. Menghilangkan itu karena ribetnya secara administrasi. Jalan-jalannya waktu dulu tuh sangat susah gitu ya. Untuk mendapatkan akses hak informasi terkait dengan hak kependudukan lah, hak kesehatan lah gitu. Betul, banyak sekali ya. Betul. Nah dari hal itu yang menjadi dasar saya untuk bergabung di teamwork-nya Kebaya untuk mengurai permasalahan yang sudah turun-temurun dari dulu gitu. Oke, memang berangkatnya dari peristiwa yang dialami Kak Jenny sendiri, merasa ada keribetan ya ketika tidak memiliki kartu identitas penduduk atau KTP begitu, sehingga kemana-mana tidak bisa akses publik gitu ya. Jelas. Iya, seperti itu. Oke, kemudian ini Kak, boleh diceritakan nih kepada Sobat Sidi Bethesda. Mungkin ada cerita yang menarik ketika Kak Jenny ini mendampingi transpuan yang lain untuk mengakseskan KTP-nya atau identitas kependudukannya gitu. Right. Sebenarnya terkait dengan pendampingan bagi kawan-kawan komunitas transpuan khususnya terkait identitas kependudukan itu sih banyak hal cerita gitu ya. Hal di mana saya berangkat dari pengalaman pribadi, terus kedua saya bisa berkorelasi
dengan berbagai banyak jaringan, mulai dari jaringan nasional, jaringan di daerah itu sendiri yang mendampingi kami untuk bisa mendapatkan hak akses informasi dan hak mendapatkan akses kependudukan sebagai warga negara yang baik gitu kan. Nah, jalan yang pertama itu yang paling menarik, yang paling sulit dulu ya. Iya. Kesulitan kami itu satu, pengarsipan terkait dokumen-dokumen itu. Oke. Pertama, yang dihilangkan keluarganya. Kedua, yang tidak terhubung sama sekali dengan keluarganya. Nah, ini menjadi satu catatan, tantangan kami untuk mencatat gitu, bagaimana kami mengadvokasi teman-teman ini gitu ya. Ternyata seperti itu ya. Iya. Itu menjadi hal yang menarik. Kemudian itu kadang karena ada banyak tantangan gitu ya. Karena ada banyak tantangan, kemudian ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kak Jenny untuk terus berjuang mengakseskan identitas kependudukan seperti itu. Betul. Iya, iya. Satu lagi hal yang menarik dari pendampingan advokasi bagi hak identitas kependudukan di kawan-kawan transpuan ini adalah kesadaran teman-teman itu mulai tumbuh. Bagaimana dia harus bisa mendapatkan hak akses informasi, hak mendapatkan identitas kependudukan bukan berarti untuk di KTP-nya. Ada lanjutan terkait dengan akte kelahiran, ataupun mungkin hal-hal yang lain yang terhubung dengan yang namanya basic data terpadu saat ini. Gitu. Hal yang paling menarik sekali adalah di mana antusiasnya kawan-kawan itu ketika saya dampingi mau gitu untuk menunggu proses-proses di mana dia mengisi form-form yang harus diisi sampai ke harus saya datang kepada pihak RT, pihak dukuh, ke stakeholder tersebut gitu di akar rumput. Mereka ini ya semangat gitu, ya semangat karena merasa pentingnya bagaimana ketika mereka mendapatkan hak identitas kependudukan tersebut gitu. Sampai akhirnya ada seseorang yang merasa bangga ketika saya punya KTP, saya udah bisa nabung, saya udah bisa punya jaminan, saya sakit, saya udah nggak bingung gitu. Itu kan hal yang paling menarik gitu. Bukan capaiannya mendapat KTP-nya, tapi capaian di mana seseorang itu bisa mengakses yang seharusnya dia dapat dari dulu dari dia lahir. Karena keluarga dan negara menghilangkan itu ya. Iya, agak susah ya ketika melakukan kerja-kerja untuk advokasi ini gitu. Betul. Ya. Oke Kak Jenny, menarik sekali ya membahas tentang transpuan yang kehilangan dokumen kependudukan nih. Dari Kak Jenny sendiri untuk perubahan kesadaran, apakah ada perubahan kesadaran yang dialami transpuan yang dari dulu itu mungkin mereka nggak butuh ya? Nah sekarang tuh seperti apa kesadaran mereka? Gitu. Oke, gini Kak Prisa, terkait dengan kesadaran itu ada beberapa hal yang saya jelaskan. Dulu mereka lebih mementingkan dokumen sebagai eksistensi bagaimana dia. Aku seorang berpenampilan perempuan di KTP harus, karena zaman dulu itu agak ngawur ya terkait dengan penyampaian informasi identitas kependudukan gitu. Dulu kalau punya teman dekat misalkan di stakeholder, mereka mungkin bisa merubah terkait dengan gender gitu ya. Kalau sekarang kan nggak bisa. Nah, kesadarannya sebenarnya sangat jauh banget gitu ya. Dulu ada sebagian banyak teman-teman transpuan itu mengabaikan hak identitasnya. Karena apa? Karena itu tadi stigma dari masyarakat sendiri yang melihat bahwa waria ya gendernya laki gitu ya, secara identitas kelaminnya gitu ya. Ngapain juga sih? Jadi akhirnya mereka tidak punya kesadaran terkait mengakses identitas kependudukannya. Dulu ya udah mau kemana-mana bebas gitu, tidak harus cek KTP kah, beli tiket pun dulu kan naik kereta
numpang kereta gratis. Betul. Hanya membayar tiket saja tanpa ada KTP gitu ya. Terus untuk rumah, misalkan mereka itu hanya numpang di Induk Semang, lama-lama bisa tinggal di situ tanpa ada identitas. Saat ini semua berubah. Sarana transportasi itu udah terkoneksi dengan sistem yang namanya harus ada e-money lah, harus pakai KTP lah. Nah, itu menuntut kesadaran mereka dengan dengan semangat yang tingginya mereka sekarang berbalik hampir angka 80% mereka menyadari bahwa pentingnya punya identitas hak kependudukan. Bagi saya gitu, bagi transfuan muda yang lahir di era 80-an lah gitu. Intinya punya semangat yang sangat tinggi gitu. Kalau saya tidak bisa punya identitas, hak-hak berbagai kesempatan itu kan hilang. Iya, menjadi terbatas. Betul. Sekarang ngelihat banyak fenomena kawan-kawan aktif di sosmed, TikTok, IG, terus mereka punya yang namanya afiliator atau apa gitu. Mereka menjadi kayak endorsement. Berarti kan butuh akses untuk layanan perbankan kan. Berarti butuh untuk nabung. Nabung nggak ada identitas, nggak bisa. Bahkan untuk komunikasi pun saat ini kan ada yang namanya registrasi kartu. Untuk kartu. Itu harus ada yang namanya NIK. Betul. Nah, itu capaian yang paling baik gitu untuk saat ini untuk kawan-kawan transfuan muda. Kalau untuk yang tua ya butuh proses di mana kita pendekatan secara berkelanjutan ya. Khususnya bagi yang muda-muda ini sangat mementingkan bagaimana saya harus punya gitu. Harus punya identitas. Jadi kesadaran sekarang itu meningkat ya, jauh lebih baik lagi gitu. Betul. Ya. Oke, karena kemana-mana juga mereka harus membawa identitas gitu. Oke, menariknya lagi tadi Kak Jenny bercerita soal COVID ya, COVID-19 di mana ada vaksin. Nah, itu juga butuh yang namanya KTP dong. Betul. Ya kan? Nah, itu seperti apa kerumitan waktu itu? Wow, COVID-19 itu menjadi awal di mana sebenarnya kalau permasalahan identitas kependudukan sih udah tersistem dari dulu ya, sangat bagaimana susahnya gitu ya. Ruang-ruang di mana kawan-kawan pengen punya identitas itu agak ribet lah hingga akhirnya mereka malas gitu ya. Kita sebenarnya sebelum COVID itu udah pernah mengadvokasi, tapi ya itu tadi sangat dipersulit gitu. Nah, momen di mana COVID tahun 2000 itu 2019 ya. 2019 yang sebenarnya COVID itu di Maret 16 ya, kalau nggak 16, 18, 19, makanya disebut COVID-19 ya. Kan dimulai 19 lockdown ya. Nah, catatan pertama ketika COVID itu ada salah satu dari komunitas lansia yang mengundang Yayasan Kebaya untuk bisa bareng-bareng mengadvokasi terkait vaksin pertama untuk lansia. Nah, kendala yang pertama adalah identitas. Kebanyakan kawan-kawan transfuan lansia yang terdata di kami waktu itu yang lansianya itu sekitar 50, mereka itu hanya sekitar 10% yang punya identitas. Itu pun orang lokal di sini ya. 40%-nya kan orang luar yang secara urban tinggal di beberapa komunitas yang ada di Jogja. Betul. Sehingga kita memberikan vaksin, tapi dia kan tidak punya identitas. Sementara pemerintah waktu itu vaksin terkoneksi dengan data NIK. Betul. Akhirnya dari situ kita berpikir bagaimana kita harus berjejaring. Bukan hanya dengan lansia aja. Ternyata di situ ada yang dari Yakum, dari CD Bethesda, kalau nggak salah itu. Sehingga catatan kecil itu di mana transfuan itu tidak punya identitas, dengan kemurahan hatinya dari Yakum yang difasilitasi oleh Bu Rani ya waktu itu, dari CD ada Bu Ganis, akhirnya kita melakukan beberapa kali koordinasi meeting. Koordinasi meeting sampai tahap ke
kita mengundang dari Ditjen Kependudukan, ya ada poin-poin di mana penting banget gitu melakukan berjejaring dengan beberapa lembaga ini, bukan hanya Yakum, Sidi, dari kelompok lansia, terus ada dari PKBI, terus ada dari berbagai LBH, berbagai banyak jaringan yang masuk di situ, ya sehingga kami dipermudah gitu, karena waktu itu advokasi terkait dengan KTP bukan hanya di tingkat regional sini aja. Momen-momen tepat di COVID-19 terkait dengan vaksin untuk lansia membuka ruang-ruang yang dimana tadinya tertutup bagi kami gitu untuk bisa mengakses informasi tersebut gitu. Dari nasional, dari Ditjennya langsung punya surat edaran bagaimana harus bisa membantu kawan-kawan transpuan bisa mendapatkan hak akses identitas kependudukan. Baik itu yang mungkin masih terhubung dengan keluarganya, ataupun yang sama sekali tidak punya keluarga yang tidak bisa terhubung atau tidak punya akses identitas pendukung. Contoh kayak saya punya keluarga, akte KTP saya semuanya dihilangkan oleh mereka. Tapi saya membuka ruang komunikasi dengan keluarga yang lain sehingga mereka memberikan lain, dan proses itu bisa saya lakukan di Jogja. Dari hal tersebut saya bisa mendampingi 17 kawan-kawan yang tidak punya KTP waktu itu. Berarti tantangan tadi itu dapat terselesaikan dengan adanya perluasan jejaring gitu ya, dari seluruh pihak, sehingga itu advokasinya didengar. Tidak hanya di daerah tetapi di pusat pun juga mendengar gitu ya. Betul. Seperti itu. Dan menariknya lagi terkait dengan advokasi dokumen kependudukan ini juga bisa menjadi pembelajaran baik bagi mungkin yang ada di luar Jawa gitu ya. Seperti itu, karena betapa susahnya gitu, apalagi dokumen yang sudah dihilangkan oleh keluarga itu bagaimana, saya juga kebingungan ya, membayangkan saja sudah rumit gitu ya. Jelas, saya harus mengulang lagi, saya harus, ini contoh saya sendiri gitu ya, ketika keluarga saya menghilangkan karena dia tidak sangat, sebenarnya menghilangkan tuh baru-baru aja di 2014, karena waktu itu saya meminta untuk pindah ke Jogja, dengan ini ya, dengan saya nggak mau lagi di Bandung gitu kan, saya mau di Jogja, mereka nggak mau tahu gitu. Nggak mau tahu, akhirnya dihilangkan. Proses penghilangan itu kan keluarga yang tahu, tapi ketika data itu masih nyangkut di database-nya Dukcapil, itu masih gitu, dan itu masih bisa dibuka gitu. Berbeda dengan yang tidak punya, yang tidak terhubung dengan keluarganya, secara otomatis dia udah hilang. Itu yang sangat menjadi tantangan kami, tapi tantangan itu bisa terselesaikan dengan baik. Kita melakukan banyak-banyak sesi diskusi ke pihak-pihak, terutama Dukcapil, pendekatan secara personal, pendekatan secara berjejaring. Bukan saya datang dari kebaya aja, saya bawa misalkan dari waktu itu pernah didampingin oleh PKBI, waktu itu ada Harapan Pian gitu, terus ada Paduku. Hal-hal itu yang menjadi catatan penting, keberhasilan juga, dan dorongan dari Sidi untuk Sidi Bethesda ini sangat membantu sekali bagi kawan-kawan transpuan dalam terkait advokasi gitu, sampai memonitoring kami sejauh mana langkah-langkah yang sudah diambil gitu. Iya, berarti tadi ya pendekatan personal dengan Disdukcapil ya kalau di sini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Seperti itu, dan juga perluasan jejaring, penguatan jejaring itu perlu gitu ya. Betul. Oke, luar biasa sekali untuk mengatasi tantangan tadi. Ada tidak yang diakseskan sampai saat ini tuh masih belum mendapatkan KTP? Ada. Satu. Itu karena apa, Kak? Karena beliau tidak mau karena mungkin saya sih hargai dia gitu secara individu, tapi secara akses kebutuhan sangat
sangat ini ya, sangat disayangkan banget gitu. Iya. Mungkin dia bukan belum butuh, ada beberapa mungkin hal yang dia tidak mau share ke kami untuk kendalanya gitu. Oke, kalaupun misalnya beliau mau, apakah ini kemudian mudah sekarang diakses oleh teman-teman transpuan atau kelompok marginal lainnya? Sangat mudah. Sangat Bahkan mudah. Saya baru-baru ini dikontak oleh dinas sosial dari bagian pendamping sosial oleh Pak Didi di Kabupaten Sleman bahwa ada Anja yang di handle oleh suatu lembaga tertentu sehingga akhirnya dia minta bantuan kami kebaya untuk mempayungi secara aspek hukum untuk beliau bisa mendapatkan hak identitasnya. Ternyata banyak sekali ya pembelajaran yang bisa kita ambil selain tadi pendekatan secara personal dan juga penguatan jaringan. Mungkin ada strategi lain yang sebetulnya itu menjadi hal yang utama. Kira-kira apa, Kak? Kami kan di Kebaya melakukan sesi-sesi audiensi ke 3 kabupaten 1 kota. Gunung Kidul belum, harusnya 4 kabupaten 1 kota. Nah, audiensi itu kami lakukan melibatkan beberapa titik-titik komunitas. Misalkan saya ke Dukcapil Bantul. Saya ngajak di mana ada kawan-kawan dari komunitas Transpuan Jogja, Bantul itu sendiri. Kalau secara catatan mungkin di Bantul mayoritas mereka warga lokal di sana gitu, tapi masih banyak juga yang tinggal di Panakusumo sebagai transpuan urban yang tinggal di sana gitu, yang tidak memiliki KTP atau KTP-nya juga nggak ada, hilang atau apa gitu. Ketika melakukan sesi audiensi tersebut ke Dukcapil, melibatkan kawan-kawan komunitas, berjejaring, waktu itu juga pernah didampingi oleh Sidi gitu ya. Terus kami memancing dengan menceritakan permasalahan-permasalahan yang ada di komunitas itu sendiri. Kedua, kami juga menyampaikan bahwa kami terkait hak identitas itu bukan hanya untuk kawan komunitas, tapi di luar komunitas transpuan itu kayak misalkan masyarakat jalanan, terus masyarakat yang ada di lingkungan itu kami sampaikan sehingga ada perubahan pemikiran terkait dengan ternyata itu ada ya di masyarakat bukan transpuan, terus transpuan mau bantu gitu. Iya, kita saling bersinergi, saya bilang gitu. Karena ini bukan masalah transpuan atau anjalnya, tapi ini masyarakat yang perlu diadvokasi secara menyeluruh gitu ya, gitu. Tidak hanya transpuan saja. Iya, tidak mengkotak-kotakan, saya bilang gitu. Nah itu menjadi hal yang sangat baik gitu. Dan mereka berpikir, transpuan juga bisa menjadi bagian role model. Betul, betul. Terus pikiran negatifnya mereka ketika melihat kami datang ke Dukcapil ngurus KTP kan dilihatnya dulu begitu, dia pun mengubah kelaminnya jadi perempuan di identitas. Iya. Itu selalu stigmanya begitu ya. Betul. Nah, itu menjadi hal sekarang tidak lagi gitu. Mereka berpikir ketika kami ke sana ya sama selayaknya masyarakat umum, membantu masyarakat umum, membantu komunitas itu sendiri gitu dalam mengakses hak identitas kependudukannya. Berarti ada perubahan pola pikir karena dari stakeholder kepada komunitas terkait dengan pendampingan akses informasi dan akses kelayakan mendapatkan identitas kependudukan tersebut. Iya sih, karena dari Transpuan sendiri menyuarakan langsung ya kepada stakeholder sehingga stakeholder juga memahami kondisi situasi yang dialami oleh Transpuan. Tapi kemudian berangkat dari situ mereka juga menyuarakan isu lain, tidak hanya Transpuan, tapi ada kelompok masyarakat termarginal lain seperti tadi anak jalanan, kemudian orang-orang lain yang belum sama sekali mengakses KTP gitu ya. Oke Kak Jenny, ini terakhir ya. Kira-kira ada pesan nggak dari Kak Jenny untuk Sobat Sidi Bethesda?
Jogja adalah tempat inklusif bagi kawan-kawan transport untuk bisa mendapatkan akses identitas kependudukan. Masa kota lain nggak bisa sih? Satu hal, KTP adalah hal yang sangat penting bagi kita, bukan untuk komunitas transpuan aja. Masih banyak masyarakat yang belum tahu akses informasi layanan untuk mendapatkan hak-hak identitas kependudukan. Ayo penuhi hak kita sebagai warga negara dengan punya hak identitas kependudukan. Pesan yang saya sampaikan untuk sobat-sobat CD Bethesda, jangan melihat penampilan saya seperti ini, lihatlah bagaimana saya bisa punya peran-peran membantu masyarakat sosial yang ada di lingkungan yang sangat membutuhkan, bagaimana kita bisa melihat senyum mereka sehingga mereka tidak punya masalah-masalah mungkin terkait dengan identitas kependudukannya, akses kesehatan. Inklusif itu bagian dari kita untuk mensejahterakan masyarakat. Oke, luar biasa sekali Kak Jenny ini. Terima kasih ya Kak Jenny ya untuk pesan kepada Sobat CD Bethesda. Sama-sama Kak Prisa, sama-sama juga Sobat CD Bethesda. Iya. Oke, Sobat CD Bethesda, advokasi dokumen kependudukan bagi transpuan merupakan proses panjang yang dilakukan oleh jaringan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu HIV. Banyak pembelajaran baik yang bisa diperoleh dalam perjuangan mendapatkan KTP bagi transpuan yang harapannya bisa diimplementasikan di tempat lain. Pelibatan transpuan untuk berperan aktif secara langsung dalam advokasi dokumen kependudukan menjadi hal yang positif untuk mengurangi stigma dan diskriminasi, serta meningkatkan kepedulian stakeholder terhadap kelompok rentan, salah satunya transpuan. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Jenny. Sekali lagi ya Kak Jenny ya, terima kasih sekali sudah mampir ke sini. Sama-sama. Dan kita banyak berbicara tentang pembelajaran baik terkait dengan advokasi kependudukan yang menjadi hambatan transpuan selama ini. Semoga Kak Jenny selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam melakukan aktivitasnya, gitu ya Kak. Amin. Semoga menjadi inspirasi bagi sobat-sobat CD Bethesda untuk berbuat baik. Oke, terima kasih Kak. Dan terima kasih kepada seluruh Sobat CD Bethesda yang setia mengikuti perbincangan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel CD Bethesda. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Prisa, pamit undur diri. Dukung orangnya, cegah virusnya. Stop stigma dan diskriminasi, semua setara, akhiri AIDS.